Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman media, pada hari ini kami akan melakukan rilis terkait beberapa update. Yang pertama terkait informasi gangguan Kamtibmas tanggal 21 April 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 154 kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sebanyak 1000 bencana, ada 11 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 2 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 145 kejadian atau kasus. Pada hari Rabu 20 April 2022 ada 1217 kasus, sedangkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 ada 1072 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus yang jumlahnya cukup tinggi. Antara lain yang pertama, pencurian dengan pemberatan banyak 75 kasus. Kemudian narkotika ada 55 kasus. Curanmor roda 2 sebanyak 26 kasus. Penganiayaan berat sebanyak 12 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 kasus. Sedangkan terkait data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 2 kejadian dengan rincian luka berat sebanyak 1 orang dan korban luka ringan 1 orang. Adapun jumlah material sebesar 700.000. Dengan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 4 kejadian dengan penindakan tilang 4 kejadian. Selanjutnya kami sampaikan terkait update perkembangan penanganan atau penyidikan kasus DNA Pro. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kemarin tanggal 21 April 2022 penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu publik figur sebagai saksi. Inisialnya R dengan rincian sebagai berikut. Saudari R hadir di kantor Barreskrim Polri dan langsung dilakukan pemeriksaan dari pukul 19.00 sampai dengan 21.20 WIB. Yang bersangkutan saudara R oleh penyidik ditanyai 23 pertanyaan dan seluruhnya dijawab oleh saudari R. Diketahui bahwa saudari R tidak mengetahui DNA Pro Academy dan tidak pernah mempromosikan DNA Pro. Saudari R hanya tampil pada acara DNA Pro Gathering G-Fest yang diadakan di Bali. Di situ saudari R mengaku mendapatkan fee atau honorarium yang diterima setelah dikurangi dengan biaya produksi sebesar 172 juta. Kemudian oleh saudara R, uang tersebut diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan. Kemudian pada tanggal 22 April 2022 telah dimintai keterangan 2 orang saksi
dari publik figur berdasarkan yang pertama surat panggilan nomor S panggil 1487 4 Romawi Res 2.1 2022 di Tipidexus tanggal 14 April 2022 terhadap saudara HJM alias Y. Dan yang kedua berdasarkan surat panggilan nomor S panggil 1489 4 Romawi Res 2.1 2022 di Tipidexus tanggal 14 April 2022 terhadap saudari N. Keduanya tiba di Barreskrim Polri pada pukul 14.15 WIB guna memenuhi panggilan dari penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Saudari HMJ alias Y dimintai keterangan dengan 18 pertanyaan terkait penciptaan lagu untuk DNA Pro dan saat mengisi acara di DNA Pro yang dilaksanakan di Bali. Sedangkan saudari NEA alias N dimintai keterangan sebanyak 22 pertanyaan terkait sebagai pengisi acara di DNA Pro yang dilaksanakan di Bali. Kemudian yang bersangkutan bersedia untuk menyerahkan untuk dilakukan penyitaan kepada penyidik uang sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga, kami sampaikan update terkait kasus Pasron Head. Disampaikan saat ini penyidik telah memeriksa saksi korban sebanyak 31 orang dengan total kerugian 127.900.000.000 dengan saksi terkait sebanyak 25 orang. Penyidik di Tipidexus Barreskrim Polri telah menerima pelimpahan laporan polisi dari Polda Metro Jaya sebanyak 6 laporan polisi dengan 4 orang tersangka. Total tersangka dalam kasus ini ada 10 orang. Kemudian penyidik rencananya akan mengajukan red notice terhadap 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu inisial HA, FN, WL, BY, dan HD. Dikarenakan kelimanya terindikasi berada di luar negeri. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan terhadap rumah yang disewa oleh tersangka HA dan rumah milik FN dengan barang bukti hasil penggeledahan berupa yang pertama, rumah sewa HA didapati buku tabungan atas nama HA dengan sejumlah dokumen. Kemudian rumah FN berupa buku tabungan atas nama FN, dokumen, perhiasan, jam tangan merek Rolex, kemudian laptop dan kamera. Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik juga melakukan polis lain terhadap lokasi tersebut. Selain itu juga penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening terkait senilai sekitar 30 miliar rupiah. Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan ekspos dengan JPU, kemudian pemeriksaan saksi ahli, dan terakhir apabila berkas sudah lengkap maka akan dikirimkan ke JPU. Demikian update hari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.